Ya, ya, ya. Banyak sekali kenangan selama saya sekolah di SMP 1, tapi yang paling saya ingat adalah mungkin saat ini eh, anak-anak pergi ke sekolah mungkin bisa dengan apa diantar orang tua atau apa. Waktu saya dulu saya itu setiap hari pulang berangkat sekolah dan pulang selalu dijemput oleh teman saya yaitu Mbak Yuyun. Waktu itu Yuyun, jadi dia rumahnya di Pongkoran, saya di Jogotole. Mungkin Ibu bisa berbagi cerita kepada sobat Sobat Pensaba di Pensaba. sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Maha Baik. Mungkin ini ya, karena saya melakukan semuanya dengan senang, dengan uh, sesuai passion saya mungkin ya. Di bidang kuliner memang saya menggeluti itu sambil lalu bekerja di Bank Jatim. Saya kalau Sabtu Minggu kalau nggak ada kerjaan dulu sebelum buka ini bingung apa yang bisa saya lakukan gitu, yang bisa manfaat untuk keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Kemudian saya juga lihat prestasi luar biasa SMP 1. Itu apalagi di bawah pimpinan Kepala Sekolah Bapak Hermantowo, luar biasa. Itu teman saya di SMA 1, kreatif, loyalitas, pokoknya hebat. Saya senang dan bangga sekali SMP 1 dipegang oleh orang yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pensaba, bertemu lagi di podcast Dimensi, dialog menarik dan berisi. Bertemu lagi dengan saya Aldo, dan tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama partner saya. Halo, saya Deska. Kembali lagi di podcast Dimensi di episode terbaru, yaitu episode ke-5. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu. Siapa bintang tamunya, Deska? Nah, bintang tamu kali ini tuh adalah salah satu alumni dari Pensaba sendiri. Ya, dan kita langsung sapa aja ya alumni ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, mungkin Ibu bisa Perkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Pensaba agar Sobat Pensaba mengenal Ibu gitu. Ya. Baik, nama saya Sri Yuliati, biasa dipanggil dengan nama Yuli. Saya adalah alumni SMP 1 tahun 1987. Sudah lama banget berarti ya. Lama banget, mungkin sudah 33 tahun ya. Iya. Kita waktu itu belum lahir ya. Iya. Belum lahir. Belum lahir. Tadi kan sudah memperkenalkan diri, Ibu mungkin Ibu bisa bercerita tentang riwayat pendidikan Ibu dari mungkin bisa dari TK sampai nanti kuliah gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Pensaba. Iya, terima kasih. Saya TK di TK Bayangkari. Kemudian SD-nya SD Keraton 3, SMP-nya di SMP tentunya SMP 1 ya. SMP 1, kemudian SMA di SMA 1 Bangkalan. Kemudian saya waktu itu tidak langsung kuliah karena saat itu ada ada lowongan pekerjaan di Bank Jatim dan saya melamar untuk pekerjaan itu, alhamdulillah keterima. Dan sambil lalu bekerja saya juga menyelesaikan pendidikan S1 ekonomi di Surabaya. Ya, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwasannya sekolah di SMP 1. Jadi kita flashback ke belakang Iya, dulu. flashback. Mungkin ada pengalaman yang Atau kenangan berkesan, yang belum tidak bisa Ibu dilupakan. lupakan sampai sekarang gitu. Iya. Banyak sekali kenangan selama saya sekolah di SMP 1, tapi yang paling saya ingat adalah mungkin saat ini anak-anak pergi ke sekolah mungkin bisa dengan diantar orang tua atau apa. Waktu saya dulu, saya itu setiap hari pulang berangkat sekolah dan pulang selalu dijemput oleh teman saya yaitu Mbak Yuyun. Waktu itu Yuyun, jadi dia rumahnya di Pongkoran, saya di Jogotole. Belani saya jemput ke Jogotole untuk bisa bareng.
untuk bareng berangkat sekolah. Nah itu sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Perjuangan seorang Jadi sahabat iya, ya. Bu. betul, boncengan setiap hari. Kalau nggak salah, ya mulai kelas 1 sampai kelas 3. Keren. Ingat saya. Setiap hari ya Ibu. Ya, itu yang pengalaman yang paling saya rasakan tidak bisa saya lupakan. Ibu sendiri kan sebagai salah satu alumni Spensaba, mungkin adakah guru Spensaba yang Ibu kagumi atau menjadi motivasi bagi Ibu? Inspirasi gitu? juga Iya. ya. Mungkin ini ya Pak Ishak. Pak Ishak itu dulu guru bahasa daerah. Oh, kalau di Ya. Sekarang ya guru- angkatannya kita iya, olahraga olahraga Pak Pak Ishak, Ishak. ada Pak Ishak juga. Guru bahasa daerah, beliau itu cara mengajarnya lucu. Jadi di kelas itu hidup tidak membosankan. Dan saya senang sekali mengikuti pelajaran beliau. Pelajaran terutama Hana Coroko. Oh, cara Saya- Madura itu ya. saya suka sekali itu, dan dulu nilai saya tidak pernah di bawah 90 untuk bahasa daerah. Wah, keren. keren. Kan Ibu adalah salah satu alumni Spensaba yang sukses. Sukses. Mungkin Ibu bisa bercerita kepada sobat Spensaba di sini perjalanan karir Ibu dari awal hingga sampai titik sekarang Ya. agar bisa menjadi Motivasi juga buat bagi sobat Spensaba. Betul Ibu. Untuk sukses mungkin satu ya, pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya misal dulu saya lulus SMA tidak langsung kuliah. Karena ada kesempatan untuk bekerja, saya utamakan kesempatan itu. Menurut saya pendidikan bisa dilakukan kapanpun kita bisa. Jadi saya memang tidak langsung kuliah saat itu karena ada lowongan di Bank Jatim. Saya mencoba untuk mengikuti tes dan alhamdulillah diterima. Begitu. Iya, Ibu. Satu kali tes itu Ibu. Langsung diterima. Berkali-kali. Iya, berkali-kali sesuai prosedurnya Bank Jatim. Mulai dari interview, psikotes, tes kesehatan dan sebagainya. Itu tahun 1991 Ya, saya diterima di Bank Jatim. masih sama, kita belum lahir ya. Iya. Dan sampai sekarang pun tetap di Bank Jatim ya Ibu. Alhamdulillah, ya. Setia kepada Bank Jatim. Ya, setia pada Bank Jatim. Saya masuk Bank Jatim itu tahun 1991. Pertama kali ditempatkan di divisi SDM. Divisi SDM itu HASI, Human Resources-nya Bank Jatim. Kalau sekarang, kemudian itu 2 tahun, kemudian pindah ke teller di cabang utama Surabaya selama 4 tahun. 4 tahun. Setelah itu jadi sekretarisnya pemimpin cabang utama 6 tahun, agak lama juga saya. Setelah itu promosi di cabang Bangkalan sebagai penyelia umum. Di situ di cabang Bangkalan sudah mutasi kemana-mana, dari bagian umum, penyelia akuntansi, kemudian Pimkas Tanah Merah. Setelah Pimkas Tanah Merah, penyelia PN cabang Bangkalan. Kemudian promosi lagi sebagai pemimpin cabang pembantu Kuanyar. Nah, dari situ berarti saya sudah berapa ya? 15 tahun. Cukup lama juga Iya, berarti ya, Di 15 cabang tahun. Bangkalan. Kemudian promosi lagi ke cabang pembantu kelas A, kalau di Bangkalan dulunya kelas B. Promosi lagi ke cabang Pamekasan di cabang pembantu warung. Hampir 3 tahun. Nah, baru minggu kemarin saya di sini sebagai pemimpin bidang operasional Bank Jatim cabang Bangkalan. Selain sukses di dunia perbankan, kami juga dapat informasi Iya, kalau dengar Ibu ya, Dok. sukses di bidang entrepreneur Entrepreneur. juga, khususnya di bidang kuliner. Kuliner. Mungkin Ibu bisa berbagi cerita kepada sobat Sobat Spensaba Spensaba. di sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Maha Baik. Mungkin ini ya, karena saya melakukan semuanya dengan
senang dengan sesuai passion saya mungkin ya. Di bidang kuliner memang saya menggeluti itu sambil lalu bekerja di Bank Jatim. Saya kalau Sabtu Minggu kalau nggak ada kerjaan dulu sebelum buka ini bingung apa yang bisa saya lakukan gitu, yang bisa manfaat untuk keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Nah itu saya nggak bisa diem. Sabtu Minggu kalau nggak ada kegiatan saya nggak bisa diem. Isi kegiatan yang positif ya. Kegiatan yang positif. Saya ke Surabaya mengikuti kursus dan sebagainya. Pokoknya menambah ilmu terus. Akhirnya pada tahun 2015 saya coba untuk buka usaha itu. Saya buka usaha dari ilmu yang saya dapat mulai dari sekolah mungkin ya. Saya pergunakan itu untuk mensukseskan usaha saya. Jadi saya pakai untuk usaha itu saya bikin kue-kue untuk contoh beberapa ya. Saya antar ke dinas-dinas, ke seluruh dinas di Kabupaten Bangkalan ini. Dan alhamdulillah responnya bagus. Belum kembali ke rumah sudah ditelepon. Bu, ini bisa pesan apa enggak? Nah, sebetulnya dengan ilmu semuanya bisa dilakukan. Dengan ilmu semuanya bisa dicapai dengan lebih mudah. Jadi tidak usah kita misalnya gelar makanan, nunggu pelanggan, kita harus jemput bola. Iya, betul. Jemput bola, antar saja ke seluruh instansi, bikinkan daftar harga, sudah. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah dipercaya oleh kantor-kantor dinas, swasta, semuanya, alhamdulillah. Keren banget ya. Mungkin itu satu yang perlu ditekankan, lakukan dengan gembira, lakukan dengan sukacita, itu aja mungkin. Nah tadi kan Ibu sudah bercerita, jadi ada motivasi yaitu kesempatan itu tidak datang dua kali, jadi pergunakan kesempatan dengan itu sebaik baik. mungkin ya. Terus dengan ilmu kita bisa mendapatkan apa saja ya Ibu. Intinya ada usaha. Ya, ada usaha. Jangan lelah juga ya untuk menuntut ilmu gitu. Betul. Nah, tadi kan Ibu sudah bercerita tentang bisnis kuliner Ibu ya, Ibu. Mungkin kami boleh tahu gitu di mana lokasinya? Ya, agar kami bisa ke sana bermain. Kami di situ ada galeri toko kue, Bima Kue. Jadi di situ bisa pilih semua. Sebagian besar untuk produksi Bima Catering dan kue itu di jajan basah. Kue basah. Kalau roti-roti kan mungkin sudah banyak ya. Iya. Nah, saya berpikir kue basah pasti akan dicari orang. Iya, Ibu. Karena relatif saingannya lebih sedikit. Iya. Yang penting bikinnya enak, harganya pantas. Insya Allah kuliner nggak ada matinya. Kemudian di situ juga ada kafe rooftop. Oh, yang kafe Bima Zen itu. Iya. 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 Sering ya? Iya. Ke sana. Namanya The Sky. Kafenya Iya, Cafe berarti The itu Sky. punyanya Ibu. Bukan punya saya join dengan teman. Oke. Namanya Pak Isa Ansori, kepala dinas SDA di Provinsi Jawa Timur. Sering juga kita ke sana. Iya. Ternyata. Teman saya SMA, alumni Spansaba juga. Tadi kan Ibu sudah bercerita tentang perjalanan karir Ibu. Adakah suka duka yang Ibu rasakan atau hambatan gitu yang dialami? Banyak suka dan duka. Saya sudah bekerja di Bank Jatim itu kurang lebih 30 tahun. Mulai tahun 30 tahun di Bank Jatim. Suka dukanya banyak sekali. Yang penting setiap masalah kita harus mencari solusinya. Setiap permasalahan kita cari solusinya. Begitu terus. Kadang untuk menghilangkan rasa mungkin kayak sedih gitu, Ibu tuh mau melakukan apa gitu Bu, mungkin?
untuk menghilangkan sedih saya larinya ke ini, ke hobi lagi. Ya, di Bank Jatim kan juga disediakan untuk hobinya apa masing-masing orang. Ada yang olahraga, ada yang bermusik dan sebagainya. Jadi memang itu penting, itu menurut saya penting karena pastilah kita akan merasakan jenuh. Iya. Sekian lamanya bekerja pasti jenuh. Nah, untuk mengatasi itu ya kita atasi dengan cara apa ya? Ya Melakukan hobi. mencari kebahagiaan kita Iya. di mana. Nah, itu. Ya, Dan iya. itu difasilitasi oleh Bank Jatim. Alhamdulillah ya. Iya. Kan Ibu pernah merasa ada di titik jenuh selama berkarir di dunia perbankan. Kan Apalagi setahu kami kan kerja di bank itu perbankan tuh, dari pagi iya, sampai sampai sore atau juga sampai malam. lembur Terus juga gitu. main angka juga kan, Iya. main angka. Kita aja yang Menghadapi angka belajar gitu. matematika 2 jam aja sudah ya pusing. pusing dengan angka itu. Sing 7 Ya. keliling. Mungkin Ibu bisa berbagi cerita nanti di kejenuhan Ibu selama di dunia perbankan. Mungkin ini ya, kalau jenuh memang pastinya sudah berkali-kali kita rasakan karena kita sudah sekian lamanya bekerja. Untuk menghilangkan itu mungkin mungkin refreshing perlu. Iya. Kita kan ada waktu libur Sabtu Minggu itu perlu. Kemudian yang kedua mungkin ini hubungan antar teman seperti kegiatan goes. Saya dengan kepala sekolahnya Mas Aldo ini setiap minggu goes. Oh iya. Jadi goes itu namanya Gen 90. Gen 90 itu terdiri dari semua lulusan di tahun 90 dari SMA 1, SMA 2, SMA 3 dan sebagainya. Seru ya. Seru banget. Jadi itu saya kira bisa menghilangkan rasa jenuh. Kemudian Seninnya kembali refreshing. Kembali refresh maksud saya. Di samping itu mungkin saya larikan ke ini, ke usaha. Ke usaha. Dengan jenuh di Bank Jatim, saya larikan ke usaha untuk memajukan usaha saya dengan tantangan yang berbeda dengan bank. Ya. Nah, kemudian semangat lagi seperti itu. Ya, Ibu. Tadi kan Ibu bercerita tentang titik kejenuhan. Pasti ada pernah mengalami kesalahan dalam Iya, proses perhitungan paling- di perbankan iya, kan ya. di perbankan. Karena kan berhadapan dengan Angka-angka. angka-angka ya, Ibu. Mungkin kayak hitungnya 1 juta, ternyata hasilnya 5 juta gitu Ibu. Kan bisa aja gitu. Ada kesalahan seperti itu. Pernah. Itu di tahun 1997, 1 minggu menjelang saya nikah. Mungkin karena pikiran sudah kemana-mana, konsentrasi Hilang ya, Ibu. hilang, kurang fokus mungkin Iya. ya. Saya waktu itu sebagai teller di Bank Jatim cabang utama Surabaya. Saya saat itu selisih 5 juta. Waduh. 5 juta rupiah dan harus ganti, harus mempertanggungjawabkan. Hari itu juga saya ganti 5 juta rupiah. Nah, dari situ kita bisa belajar. Perlunya fokus seperti apa supaya tidak terjadi kesalahan yang Harus teliti juga ya. harus Berarti teliti. berat banget ya Ibu pekerjaannya kalau misalnya ngitung-ngitung uang kayak gitu. Ya dikatakan berat, ya berat, tapi kalau sudah dilakukan setiap hari Sudah terbiasa. semuanya ya menjadi biasa. Biasa-biasa. Nah, Ibu mungkin bisa berbagi tips buat kami pelajar dan Sobat Spensaba sobat-sobat yang ada yang di nonton rumah. video ini. Bagaimana sih cara memanage uang saku agar bisa belajar hemat? Karena kan kami kan Kalau di kantin tuh ya, iya. pengen beli ini, abis itu dibeli. Istilahnya lapar mata gitu Bu. Terus nanti nyampe kelas, waduh kok banyak banget yang dibeli ya. Ternyata udah kenyang perutnya, kan itu mubazir gitu ya Ibu. Ya, caranya buka rekening tabungan di Bank Jatim. Ada namanya simpanan pelajar, Oh. tabungan simpanan pelajar. Nanti kita bisa kerjasama dengan SMP 1, kita bisa pick up service. Jadi mungkin dikumpulkan di hari apa misalnya, bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu salah satu cara.
Dan terjamin aman ya Ibu. Aman. Iya, aman. Karena kalau misalkan kita nabung sendiri tuh kayak tergiur mau beli Iya. mau beli apa jadi habis dong. Diambil, Ya. Pasti diambil. habis. Iya. Kalau di tabungan kan aman. Iya, aman. Betul banget. Mungkin ada pesan dan kesan gitu untuk sekolah kami tercinta, apalagi Ibu kan salah satu alumni Spensaba gitu. Saya lihat ya bangunannya, ruangan sekolahnya sudah bagus. Kemudian saya juga lihat prestasi luar biasa SMP 1. Itu apalagi di bawah pimpinan Kepala Sekolah Bapak Hermantowo, luar biasa. Itu teman saya di SMA 1, kreatif, loyalitas, pokoknya hebat. Saya senang dan bangga sekali SMP 1 dipegang oleh orang yang tepat. Alhamdulillah. Ya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan pesan dan kesan. Mungkin Sekarang harapan ada harapan Ibu Ibu untuk ya, Spensaba ke depannya mungkin agar lebih maju terus lebih berkembang berkembang lagi ya. gitu. Ya, harapannya pastinya lebih bagus, lebih berkembang. Kemudian juga saya bangga sekali ini ada dimensi satu-satunya di Bangkalan. Iya. Bahkan Pulau Madura ya. Satu-satunya di podcast di Pulau Madura. Oh, luar biasa. Terus maju, terus berkembang. Saya dukung dan berdoa mudah-mudahan SMP 1 Bangkalan menjadi sekolah nomor 1 di Bangkalan. Amin. Sesuai namanya, SMP 1 nomor 1 semuanya. Ya karena jargonnya Spensaba Special Special One. One. Oh, sip. Nah, prestasinya juga luar biasa. Iya. Iya. Ya, mungkin cukup di sini podcast kita kali ini dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sudah Ya, meluangkan waktunya meluangkan di waktu podcast kesini. kami. Dan Terima juga yang kasih. Ibu perlu ketahui di podcast Dimensi ini ada di Budaya. akhiran Ha. budaya, melestarikan Budaya. budaya itu sesi berbalas pantun. Oh, siap. Mungkin Ibu bisa memberikan pantun di sini. Siap. Hari Senin pergi ke Bandung. Lewatnya jalan maritim. Dari kecil rajin menabung. Menabungnya di Bank Jati. Nah, kami juga gak mau kalah dong, kami Mau mau membalas balas pantunnya. Ayo. Samarinda Ibu Kota Kaltim. Pergi ke sana ikut lomba. Terima kasih kepada Bang Jatim atas supportnya untuk Spensaba. Terima kasih banyak untuk Ibu Yuli yang sudah mau meluangkan waktunya hadir di sini sebagai bintang tamu podcast kami, yaitu Dimensi, dan menjadi salah satu dan Inspirasi, menjadi motivasi bagi kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Jatim Bangkalan yang sudah mensupport acara kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 November yaitu gelar karya Pasar Setong. Dan sebelum mengakhiri kita punya jargon nih Bu, yaitu Spensaba Special One. Tunggu dulu. Bang Jatim juga nggak mau kalah. Kita juga punya jargon. Iya. Siap. Jatimers, sat, wat. Ikuti yuk. Siap. Sat, wat. Siap. 1, 2, 3. Bang Jatim, Jatimers, Sat, wat. Terima kasih untuk Sobat Spensaba yang sudah menonton video ini, dan apa pesannya Deska? Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like juga videonya, komen di bawah siapa yang mau diundang ke podcast kami selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman kalian, ke orang tua kalian, ke guru kalian, pokoknya share aja sebanyak-banyaknya. Dan nantikan juga acara Pasar Setong Betul. pada tanggal 24 November itu. Jangan lupa datang ya. Nah, pastinya menarik juga kan? Iya. Dimensi, dialog menarik dan berisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.